Tidak pernah dibuat Rasulullah. Tapi Rasulullah memerintah, menganjurkan orang lain. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak dibuat Rasulullah, tidak dibuat Rasulullah. Tapi barangkali Bapak Ibu panjang kajinya itu, tidak sesederhana itu. Ini disederhanakan barang itu tuh panjang kaji jelimet itu. Tidak dibuat Rasulullah, tidak dibuat, tidak ada dalil. Seolah-olah dia menguasai dalil. Ulama bilang dia, terserah siapa dia, dari mana belajarnya, dalil. Tidak ada dalil. Enak saja memponis, tidak ada dalil. Diikuti oleh orang banyak itu. Orangnya tak jelas dari mana gurunya, dari mana ngajinya. Tak siapa dia. Akhirnya ajak itu saya bingung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd walakas syukur walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah kita duduk bersama melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan-kumpulan hadis tentang sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat yang berhubungan dengan diri dan fisiknya atau sifat-sifat yang berhubungan dengan akhlak dan perilakunya Rasulullah yang agung dan yang mulia. Kita kemarin membaca hadis yang ke-36, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Qatadah, yang mana Qatadah berkata, Qatadah ini adalah dari kalangan tabi'in. Beliau berkata kepada Anas bin Malik, bertanya. Pertanyaannya adalah tentang hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarnai rambutnya? Maka Anas menjawab, lam yablugh dzalik. Artinya rambut Rasulullah SAW belum sampai kepada tingkat dicat dan disemir atau diwarnai. Kenapa? Innama kana syaiban fi sudghaihi. Karena rambut Rasulullah itu yang putih cuma sedikit, di mana terletak antara telinga dan mata. Kemudian, jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak pernah mewarnai rambutnya karena memang tak pantas juga diwarnai karena rambutnya hitam rata-rata dan ada uban cuma sedikit.
Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Tetapi Abu Bakar, kenapa disebut Abu Bakar? Pertama, Abu Bakar ini adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang sangat taat, sangat patuh, dan sangat cinta selalu meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Rasulullah SAW. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang menjadi pantang Rasulullah SAW. Karena beliau itu harta, nyawanya, itu beliau tebus untuk membela, menjaga Rasulullah SAW semenjak beliau Islam sampai beliau wafat. Kemudian di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah dia menyemir rambutnya. Tetapi Abu Bakar dia menyemir rambutnya bil hinna wal katam, yaitu pertama dengan hinna, kedua dengan wal katam. Hinna ini kalau bahasa kita inai. Wal katam ya campurannya, kedua-duanya daripada tumbuh-tumbuhan yang mana dijadikan untuk mewarnai sesuatu. Apakah mewarnai rambut, kadang-kadang mewarnai kulit, ataupun juga digunakan untuk mewarnai pakaian. Kadang dengan hinna juga. Maka di sini bil hinna wal katam, campur, yaitu inai dan katam. Kata para ulama menjelaskan ini dua pohon atau dua tumbuhan yang digunakan untuk menyemir, mewarnai, dan untuk merubah warna. Dulu cat tidak ada kan, bentuk-bentuk semir-semir yang canggih zaman sekarang. Zaman dulu kan sederhana. Maka mereka ada tumbuh-tumbuhan macam tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuh-tumbuhan itulah yang dijadikan oleh mereka untuk mewarnai dan merubah warna sesuatu. Maka di sini hinna itu biasanya merubah warna uban menjadi kuning. Kemudian wal katam merubah menjadi merah, menjadi hitam. Jadi kalau hinna kepada kuning, kemudian katam kepada hitam, kalau dicampur antara keduanya, maka akan terjadi warna antara merah dan hitam. Terus saya katakan, kalau kita menyebutnya barangkali sekarang pirang. Rambutnya pirang, agak merah. Tapi merah tidak pula warna merah. Seperti warna merahnya PDI kan, bukan begitu. Tapi warnanya pirang. Merah tapi cenderung kepada kuning. Ini dengan pencampuran tadi. Jadi dia tidak merupakan hitam murni, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan tidak pula kuning murni, antara keduanya atau antara hitam dan merah. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini Anas menafikan Rasulullah telah menyemir rambutnya atau jenggotnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam ini Anas menjelaskan Abu Bakar menyemir rambutnya. Maka sekarang bagaimana hukum menyemir ini sebenarnya? Ini yang kita ingin bahas pada pagi ini. Secara fikih bagaimana? Bapak Ibu sekalian, menyemir ini kan sudah saya katakan tadi, yang disebut dengan menyemir ini dalam istilah bahasa Arabnya ikhtidab atau khidab. Khidab itu dalam bahasa Arab sesuatu yang merubah warna sesuatu. Apakah bentuknya inai, katam, buaras, za'faran, itu nama-namanya dalam bahasa Arab.
Saya membahasa Indonesia kan tidak tahu juga saya karena itu apa nama-namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Karena itu nama-nama tumbuh-tumbuhan yang dijadikan untuk Bapak Ibu sekalian merubah warna. Nah, di dalam Al-Quran ada istilah juga as-sibgh. Sibgh itu juga mencat. Di dalam Al-Quran wasyajaratun takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wasibghal lil akilin. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tur sayna tambutu bidduhni. Jadi dia itu tumbuh ada minyak. Kemudian wasibgh. Sibgh itu adalah kalau duhun itu lemak atau apa namanya. Tapi mufassir mengatakan sibgh di sini adalah zait. Zait itu zait itu minyak. Keluar dari situ dia minyak. Kemudian minyak itu yang merubah warna tumbuh-tumbuhan itu sendiri di dalamnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa hukum sebenarnya ikhtidab ini? Khidab ini berbeda memang para ulama dalam mendudukkan hukumnya, ulama-ulama fikih. Ya sesuai dengan warnanya dan siapa orang yang mewarnai itu, yaitu yang diwarnai kepala atau rambutnya, apakah laki-laki atau perempuan. Pertama yang dibahas oleh ulama secara umum adalah apa hukum menyemir rambut atau merubah warna rambut. Apakah dengan tapi yang jelas Bapak Ibu nanti ada pembahasan mewarnai rambut dengan sesuatu yang najis itu tidak boleh. Ada juga nanti kriteria lainnya kita akan bahas. Tapi yang jelas apa hukum mewarnai rambut itu dulu, merubah warnanya. Pertama sekali ulama menjelaskan secara umum mewarnai rambut itu boleh. Tidak ada masalah. Cuman mana yang lebih baik? Ketika rambut kita sudah memutih, apakah kita merubah warnanya lebih baik atau membiarkan putih begitu saja lebih baik? Nah, kemarin saya sudah menjelaskan Imam Asy-Syaukani di dalam bukunya Naul Autar dia menukil dari seorang ulama besar, ulama hadis. Dia ulama ini mazhabnya Maliki. Dia ulama besar. Kalau ulama-ulama kalau disebut nama dia ini tahu pasti telinganya membuka itu. Siapa namanya? Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini pakar dalam artinya seluruh ulama tahu di lintas mazhab karena dia memang pakar dalam ilmu hadis, pakar dalam ilmu fikih dan dia keulamaannya luar biasa. Imam Syaukani menukil dari Qadhi Iyad ini, apa kata Qadhi Iyad? Ikhtalaf as-salaf min as-sahaba wa tabi'in fil ikhtidab. Jadi berbeda pendapat sahabat dan para ulama-ulama tabi'in tentang mewarnai rambut dan juga jenis pewarna. Jadi di sini perbedaan ini mulai dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang berbeda Bapak Ibu ulama-ulama tabi'in. Karena setelah ulama tabi'in nanti tabi'in baru nanti ulama mujtahid. Generasi siapa? Generasi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mereka bukan tabi'in, tapi setelah tabi'in. Sekarang ulama-ulama sahabat sudah mulai berbeda dan ulama tabi'in. Sebagian mereka mengatakan membiarkan ataupun tidak mewarnai, kemudian tidak merubah warna rambut itu lebih afdal. Artinya meninggalkan kita mewarnai itu lebih afdal. Membiarkan rambut putih itu lebih afdal. Kemudian Bapak Ibu sekalian diriwayatkan dari Nabi SAW memang larangan untuk merubah warna rambut. Kalau untuk merubah warna rambut ini ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Kana Rasulullah SAW yakrahu 10 khilal. Itu kata Ibn Mas'ud.
disebutnya as-sufra wa taghyir asy-syaib. Apa artinya ini? Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah membenci 10 perkara. Tidak ada 10 perkara yang tidak disenangi Rasulullah SAW dalam hadis ini. Di antaranya adalah wa taghyirus syaib, yaitu merubah warna uban menjadi warna yang lain. Artinya merubah uban yang putih. Nah, maka itu termasuk yang dibenci, yang tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya persis hadis bin Mas'ud. Cuma kan kita setiap ada hadis kata ulama atau kata ustaz jangan langsung ditelan. Wah, ini hadis, ini larangan, ada hadis. Nanti ditanya dulu hadis itu sahih atau tidak. Kemudian hadis itu apakah maknanya betul seperti itu? Yakrahu itu maknanya melarang atau bagaimana? Kan begitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas ini hadis dijadikan oleh ulama yang mengatakan bahwa membiarkan uban itu lebih baik daripada merubah warnanya kepada yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Baik. Jadi ini sebagian sahabat mengatakan membiarkan uban lebih baik daripada merubah. Sebagian mengatakan al-ikhtidab afdal, bahwa merubah warna uban itu lebih baik. Ini Bapak Ibu sekalian. Berarti berbeda para sahabat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, dan dia mengatakan hadis ini hasanun sahih. Kemudian semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ghayyirus syaib wa la tashabbahu bil yahud, wa fi riwayatin ziyada wan nasara. Apa kata Rasulullah? Robalah oleh kamu uban kamu. Jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi, satu riwayat, dan juga orang-orang Nasrani. Ini kemarin kita sudah jelaskan kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk merubah warna uban. Jangan dibiarkan putih begitu saja, tidak diwarnai sama sekali. Kenapa? Wala tashabbahu bil yahud. Jangan kamu meniru orang Yahudi, orang Nasrani. Di dalam hadis yang lain lebih tegas lagi Rasulullah SAW mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innal yahuda wan nasara la yusbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak merubah rambutnya, tidak mencat rambutnya. Kemarin saya sudah ceritakan bagaimana saya pernah ke Palestina dan berkunjung ke Bapak Ibu sekalian, ke makam Nabi Daud. Dan saya melihat khacham, kan tokoh-tokoh agama Yahudi itu namanya khacham namanya. Itu mereka putih sedikit pun tak mereka rubah. Saya juga pernah ke Australia. Australia itu kan Yahudi kuat juga di sana. Dan mereka punya beberapa tempat ibadah di sana. Bapak ke Australia, cari nanti tempat ibadah Yahudi. Atau coba lihat yang ortodok itu putih semua jenggotnya. Mereka pada berjenggot semua. Rata-rata kalau bahasa kita yang istiqomah istilahnya, dengan Yahudinya itu berjenggot semua. Jenggotnya itu putih, kalau tidak ada mereka robah. Maka di sini kata Rasulullah, jangan kalian menyerupai Yahudi yang mana mereka tidak merubah, tidak mencelup, tidak mewarnai, tidak mencat warna putih rambut mereka. Fakhalifuhum, maka tampil bedalah kamu dengan mereka. Berarti kalau kalian robalah oleh kalian warna uban itu menjadi warna yang lain. Berarti Bapak Ibu, ada hadis yang melarang,
ada hadis yang menyuruh. Maka sebagian sahabat ada yang mengatakan membiarkan uban lebih baik, berpegang kepada hadis-hadis yang melarang. Dan juga hadis Anas tadi, Rasulullah tak pernah dia mewarnai rambutnya. Kemudian yang mengatakan bahwa merubah warna uban kita itu lebih baik daripada membiarkan uban begitu saja, itu juga sebagian sahabat dan berdalil kepada hadis-hadis yang sahih, yaitu Rasulullah melarang kita menyerupai Yahudi yang mereka tidak merubah dan tidak mewarnai warna rambut dan uban mereka sama sekali. Bapak Ibu sekalian, maka penyerupaan Yahud ini adalah merupakan sebab atau ilat kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk merubah warna uban kita, yaitu gunanya untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka dengan hadis-hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya sunatlah hukum dianjurkanlah berarti sunat merubah warna uban kepada warna yang lain. Kalau sunat ya berpahala lah. Dan bahkan Rasulullah SAW dia itu sangat ketat supaya umat Islam ini jangan tampil seperti Yahudi. Maka banyak hal Rasulullah selalu beda. Ada kadang-kadang yang sama, tapi Rasulullah masukkan satu unsur di situ supaya tampil beda. Seperti saya ceritakan kemarin, orang-orang Yahudi mereka puasa 10 Asyura, maka orang Islam juga puasa 10 Asyura. Tapi kalau mereka 10 saja. Kalau kita diperintahkan Rasulullah supaya beda 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ini. Kemudian juga masalah jenggot. Jenggot ini Bapak Ibu sekalian dilarang kita mencukurnya. Salah satu ilatnya adalah karena orang-orang Majusi mencukur jenggot supaya tampil beda dengan orang-orang Majusi. Tapi beda juga dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi berjenggot. Kenapa kita tidak disuruh mencukur jenggot padahal orang Yahudi berjenggot? Orang Nasrani berjenggot. Jadi pendeta-pendeta mereka aslinya jenggot itu. Kemudian yang mencukur jenggot itu orang-orang Majusi Persia. Bapak Ibu sekalian, maka dilarang Rasulullah mencukur jenggot supaya jangan serupa Yahudi. Tapi dilarang pula, disuruh kita pula dalam berjenggot tampil beda dengan Yahudi. Yahudi tadi kemarin juga saya jelaskan, mereka pelihara 2, jenggot dengan kumis. Maka kumis Yahudi itu tebal-tebal. Maka Bapak Ibu kalau keluar negeri, nanti berjenggot, orang Islam berjenggot, orang Yahudi berjenggot, itu pemeriksa-pemeriksa di airport itu tahu itu. Ini mana yang Yahudi, mana orang Islam. Kalau kumisnya tebal, ini Yahudi ini. Biasanya tidak ketat pemeriksaannya. Tapi kalau jenggot panjang, kumis tipis, ini jangan-jangan teroris. Tahu tuh mereka, Pak. Karena itu memang sunnah Rasulullah begitu, saudara. Kalau Bapak melihara jenggot, jangan pula pelihara kumis. Nanti orang bilang, ini Yahudi ini. Itu ciri itu. Karena sunnahnya memang begitu oleh Rasulullah. Supaya tampil beda. Sehingga bisa orang bedakan, ini orang Islam, ini orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, tapi Yahudi kalau tambah pula ada sini, apa namanya itu? Itu panjang-panjang. Itu orang-orang ortodok mereka, itu pakai itu semua. Kemudian herannya mereka pakai kain hitam-hitam, pakai jas, terus walaupun panas. Gitulah mereka berpegang kepada apa namanya kebiasaan mereka itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sahabat dan tabi'in mereka berbeda. Di antara siapa sahabat dan tabi'in yang mereka mewarnai rambutnya? Bapak Ibu sekalian, kemudian di antaranya adalah Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah.
Kalau Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, bahwa mereka itu dikenal orang yang merubah warna ubannya kepada warna kuning. Dia ke warna kuning. Itu Ibnu Umar. Sebagian sahabat mereka merubah ke warna yang pirang, merah atau hitam. Kemudian sebagian mereka dengan tumbuhan, alatnya jenis yang dipakainya za'faran. Kemudian sejumlah sahabat juga merubah warna uban mereka kepada hitam. Jadi ada kuning, ada kepada pirang, ada juga ke warna hitam. Tapi hijau tidak ada. Itu biru. Jadi 3 itu. Kuning, merah, atau pirang, atau hitam. 4 itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi warna untuk merubah. Di antara sahabat yang dikenal mereka merubah uban mereka menjadi hitam, Utsman bin Affan, Hasan dan Husain, Uqbah bin Amir dan lain mereka. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menjelaskan. Jadi ada hadis-hadis memang Bapak Ibu sekalian yang sahih. Di sini Imam At-Tabari mengatakan bahwa hadis yang melarang dan juga hadis yang memerintahkan semuanya adalah merupakan hadis-hadis yang sahih. Itu jadi masalah. Hadis yang melarang itu juga sahih. Hadis yang memerintahkan untuk merubah warna uban juga sahih. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kata Imam Tabari tidak ada kontradiktif antara kedua-dua hadis tersebut. Tetapi penyelesaiannya bagaimana? Bahwa perintah untuk merubah uban itu Bapak Ibu sekalian adalah apabila rambutnya atau ubannya sudah menyala di kepalanya. Ini adalah seperti dicontohkan oleh ulama Syaib Abi Quhafa. Karena nanti ada hadis yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian, hadis yang mana Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah datanglah kepadanya bapaknya, orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abu Quhafa. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat dia masuk, rambutnya putih sekali. Putih sekali. Maka apa kata Rasulullah? Bawa dia ke sana dulu dan robah rambutnya itu. Warnai rambutnya dulu. Dengan kata Rasulullah, jadi warnai oleh kamu rambutnya, tetapi jauhi oleh kamu warna hitam. Itulah. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian ada perintah. Rasulullah bilang apa? Ghayyiru. Ghayyiru itu apa? Robah warna rambut Abu Quhafa ini. Kan berarti kan putih itu. Menyala putihnya sudah. Kata Rasulullah, robah dulu. Warnai dulu. Tapi jangan ke warna hitam. Berarti di situ dalam hadis Abu Quhafa ini, yang penting di sini ada perintah merubah. Berarti ini adalah hadis yang menjelaskan Rasulullah merintahkan untuk merubah. Tapi yang diperintahkan Abu Quhafa. Abu Quhafa ini ubannya menyala. Berarti hadis-hadis perintah itu teruntuk kepada bapak-bapak yang kepalanya sudah menyala semua. Putih semua. Itu berarti ke situ. Seperti Abu Quhafa. Ini. Kemudian ada pula hadis yang melarang. Hadis-hadis yang melarang. Hadis-hadis yang melarang Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Rasulullah SAW membenci atau tidak senang dengan 10 perkara. Di antaranya adalah taghyirus syaib, yaitu merubah warna uban. Kemudian Rasulullah sendiri tidak pula pernah mewarnai rambutnya. Kenapa Rasulullah tidak pernah merubah rambutnya? Karena rambutnya namanya syamatan. Syamat itu artinya adalah ada uban tapi masih bercampur dengan yang hitam.
Bahkan kalau Rasulullah hitamnya lebih dominan. Berarti kalau selama hitamnya ada bercampur-campur, bahkan kadang-kadang uban sudah banyak tapi kena hitam masih dominan, tak nampak uban itu kan, maka orang seperti ini dilarang merubah. Karena belum putih semuanya. Nah, kalau bapak saya lihat ini syamatat masih namanya ini kan. Walaupun ada uban tapi masih hitamnya banyak. Nah, maka ini masuk ke mana ini? Ke hadis larangan atau ke hadis perintah? Larangan merubah. Berarti Pak, Ibu, dua hadis ini keduanya sahih. Maka bagaimana para ulama mempertemukannya? Hadis perintah itu untuk orang yang putih semua sudah rambutnya. Hadis larangan orang yang masih bercampur rambutnya dengan yang hitam. Apalagi hitamnya lebih dominan. Bapak Ibu sekalian, maka perbedaan-perbedaan sahabat, ada sahabat yang mewarnai, ada sahabat yang tidak mewarnai. Dasarnya ini semua. Yaitu dasarnya itu adalah perbedaan kondisi mereka. Karena ada sahabat yang rambutnya putih semua, maka dia rubah, dia warnai. Ada juga sahabat yang Bapak Ibu sekalian tidak mewarnai, dibiarkannya ubannya itu. Tetapi kenapa dia tidak apa? Berarti dia itu syamatat, belum putih semuanya. Namun Bapak Ibu sekalian, Imam At-Tabari mengatakan perintah atau larangan dalam hadis-hadis itu, yang perintah robah oleh kamu rambutmu menjadi warna yang lain. Itu sepakat ulama mengatakan perintah itu bukan untuk wajib. Tapi itu ada sifatnya cuma anjuran. Kalaupun putih rambutnya semua, kemudian dibiarkannya dan dia tidak, ilmunya sudah menyala. Kan menyala namanya dalam bahasa Al-Quran itu. Seperti kisah Nabi Zakaria, washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalanya sudah menyala oleh uban. Tapi dia belum juga punya anak, maka dia terus berdoa. Menyala oleh uban, rambut istri sudah bungkuk. Kalau bapak ibu masih minta anak itu. Kalau mengaca sudah menyala, kan tidak ada harapan lagi itu. Tapi Nabi Zakaria istri sudah menopos, dia sudah rambutnya sudah menyala oleh uban, tulangnya sudah lemah, tetapi dia tetap berdoa minta anak. Akhirnya Allah takdirkan, Allah berikan keajaiban. Walaupun sudah menopos, walaupun sudah tua menyala oleh uban, lahir seorang putra yang namanya Yahya. Kan itu. Maka ada kisah bahwa Nabi Zakaria itu rambutnya sudah menyala oleh uban. Bapak Ibu sekalian, menyala, kalau ada yang membiarkan, berarti apa? Nabi Zakaria tidak menyemir rambutnya, berarti dia membiarkan. Maka dalam hal ini lapang. Jadi tidak pula kita ketat-ketat, karena ini masalah. Kalau yang perintah tidak menunjukkan yang wajib, cuma menunjukkan sunnah. Kalau menyala, kalau kita robah, kalau kita biarkan juga tidak berdosa. Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang larangan, dilarang kan untuk merubah. Larangan juga tidak sepakat ulama mengatakan tidak menunjukkan haram. Jadi kalau dikerjakan haram, tidak pula. Di sini Bapak Ibu sekalian, para sahabat macam-macam. Ada mereka mewarnai, ada mereka yang membiarkan. Maka sebagian mereka tidak ada saling menyala. Itu poinnya. Jadi tidak ada mereka saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka tahu ini cuma perkara sunat. Itu Bapak Ibu. Maka dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan perkara-perkara sunat tidak boleh saling menyalahkan. Kita kadang-kadang berdebat, banyak pula dosa. Ini dekat lagi Ramadan, salat tarawih 10 atau 8 atau 11 atau 23, 11 23, bertengkar terus. Padahal itu perkara sunat. Tidak bukan salat tarawih, tidak masalah. Tidur juga buat di rumah, tidak masalah. Itu kenapa bertengkar? Karena menimbulkan dosa pula.
menuding-nuding pula yang 11 bid'ah. Yang 11 menuduh yang 23 bid'ah. Yang 23 menuduh yang 11 bid'ah. Maka semuanya ahli betul Pak. Kalau kita ini saling berbeda, semuanya ahli bid'ah jadi jangan membeda-bedakan. Maka perkara-perkara yang khilafiyah, bukan yang masalah yang sunat. Kalau dia masalah khilafiyah, jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ah-bid'ahkan. Sebab kalau kita saling membid'ahkan, maka semua kita masuk neraka nanti semua kita. Termasuk yang menuding bid'ah itu masuk neraka juga. Karena dia menurut Persi di sini, dia juga melakukan bid'ah. Contoh umpamanya, ini salah satu contoh. Contoh tarawih. Contoh yang lain apa? Banyak contohnya. Menjahar bismillahnya dalam salat jahar. Itu kan 7 pendapat ulama. 7 pendapat ulama itu. Apakah dijaharkan bersama salat jahar bismillah itu atau disirkan? Ada mengatakan Bapak Ibu, menjaharkan bismillah dalam salat jahar itu bid'ah, maka wajib disirkan. Tidak boleh dijaharkan bismillah itu. Dia dibaca tapi disirkan saja. Yang menjahar itu bid'ah. Ada pula ulama mujtahid besar juga mengatakan kalau Fatihah itu dijahar, maka harus juga bismillah dijahar. Mensirkan bismillah pada solat jahar itu hukumnya bid'ah. Sekarang mana yang ahli bid'ah? Maka semuanya jadi ahli bid'ah. Maka jangan sembarang bid'ahkan. Berarti kalau semua ahli bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semuanya sesat. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua yang sesat masuk. Waduh Pak Ibu, dia sendiri masuk neraka. Mana ada sahabat Pak, kamu bid'ah. Mana ada di zaman sahabat begitu. Kemudian mendakwa-dakwa pula salapi. Kemudian mendakwa pula mengikut mana ada sahabat kamu bid'ah. Dia aja buat kemudian dia dinisbahkan kepada sahabat. Kenapa Bapak Ibu gitu? Kalau kita dalam masalah khilafiyah ya. Khilafiyah itu maksudnya apa? Berbeda ulama, yang satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan tidak bid'ah. Contoh Maulid Nabi. Heran saya Bapak Ibu, dibahas-bahas juga oleh orang-orang yang tidak berakal itu. Bid'ah, dia tidak tahu bahwa yang membolehkan Maulid Nabi itu ulama-ulama besar. Bukan fatwa orang-orang bodoh itu. Bisa dibilang, seharusnya kan dia menjelaskan siapa yang mengatakan bid'ah, sianu. Siapa ulama yang mengatakan itu tidak masalah. Ya, bahkan ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian ada lagi ulama yang memberikan syarat. Kan seharusnya kan dibilang begitu. Jangan diambil satu, sudah itu serang. Nanti yang di sini nyerang pula. Bahkan Maulid Nabi itu sebagian ulama mengatakan seperti di Mesir itu ada namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kan hidup di zaman sekarang, dia baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Allah yarhamhu. Beliau itu Bapak Ibu melihat kondisi umat zaman sekarang ya, anak-anak muda kita. Banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu lagi Rasulullah. Tanya nama Rasulullah, siapa bapaknya, siapa pada tahu dia. Siapa datuknya, siapa istrinya, bagaimana akhlaknya, siapa. Lebih kenal pula mereka Messi daripada Rasulullah. Itu pemuda-pemuda Islam. Saya tanya. Kadang pergi bapak ke SMA, tanya tentang Rasulullah. Berapa mereka yang tahu? Hal-hal yang mendasar lah tentang Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Banyak tidak tahu Bapak Ibu. Rukun Islam pun banyak tidak tahu. Rukun Islam. Ada di YouTube itu. Coba nanya rukun Islam anak-anak sini. Sebanyak-banyak tidak hafal Pak. Itu gimana itu rukun iman?
Apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagu-lagu pop, dangdut hafal semua. Suruh nyanyi, kapan saya nyanyi? Wah, heran gitu zaman sekarang. Apa katanya? Kalau begini zaman ini, minta ampun saya kepada Allah kalau fatwa saya salah. Wajib hukumnya mulut Nabi itu katanya. Karena dalam mulut Nabi itu kita membaca sejarah Rasul, mengenalkan kepada umat. Mulut Nabi itu kan bukan berjoget-joget, bukan nyanyi-nyanyi. Mulut Nabi itu adalah kita memperingatinya memang untuk rasa gembira, memperbaharui kegembiraan kita dengan kehadiran Rasul, supaya ada izzah, bangga orang dengan Rasulullah. Mengulang-ulang kebanggaan kita atas karunia Allah, itu kata ulama yang membolehkan. Itu disyariatkan. Seperti apa? Bulan Ramadan itu kenapa kita puasa setiap tahun? Itu bukan hanya sekedar rukun Islam. Tetapi Ramadan itu adalah puasa kita untuk memperbaharui kebahagiaan kita dengan nikmat Al-Quran. Itu tuh sebenarnya kata ulama. Jadi kita puasa Ramadan itu apa? Untuk memperbaharui kegembiraan, kebahagiaan kita dengan nikmat Al-Quran. Karena Ramadan itu menjadi mulia, karena bulan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka bahkan ada satu malam dalam Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus namanya malam Lailatul Qadar. Maka malam itu kita cari betul. Itu maka kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita selama Ramadan itu tak sibuk makan minum, supaya fokus itu gunanya itu. Jadi tidak lagi kita apa? Maka kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Seperti menjadi Arafah. Disuruh kita meringkas solat kita dan menjamak. Ya kan? Kalau yang pusat haji. Apa yang kita lakukan di padang Arafah? Zuhur, asar dijamak kan? Dan itu dijamak takdim. Kemudian dikosor dua-dua cuma. Untuk apa? Supaya fokus nanti untuk berzikir sampai terbenam matahari. Karena ibadahnya di situ. Ada begitu. Ramadan itu kenapa disuruh Bapak Ibu puasa? Wajib puasa. Menahan. Supaya tidak sibuk makan dan minum. Maka pegang Quran saja. Siangnya baca, malamnya nanti mendengarkan. Maka siap maghrib, makan, siap-siap lagi. Siap-siap mana? Tarawih. Tarawih itu apa? Berangkat mendengarkan Quran sebenarnya. Salat tarawih itu hakikatnya membawakan mendengarkan Quran sambil dibawa salat. Maka tarawih itu harusnya minimal satu malam itu satu juz, sehingga 30 malam tuntas 30 juz. Maka Bapak selama Ramadan membacanya banyak, siang puasa. Nanti malamnya mendengar. Setelah mendengar tada sama-sama, satu baca, satu dengar, satu baca, diisi pula dengan tausiah. Maka kajian-kajian Ramadan itu tentang Quran semua. Karena itu hari-hari Quran. Gitu Pak Ibu. Setiap tahun, apalagi kegembiraan kita dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pada bulan Rabiul. Maka setiap bulan Rabiul Awal umat Islam memperbaharui kebahagiaan mereka dengan kedatangan Rasulullah, dengan memperingati. Itu dalil mereka itu. Ngapain pula kita? Masing-masing ulama punya. Kalau yang tidak apa tuh, satu saja dalilnya, tidak pernah lakukan Rasulullah, tidak pernah lakukan Rasulullah. Akhirnya itu jadi masalah. Tidak akan pertanyaan, apakah semua tidak lakukan Rasulullah? Tidak boleh. Kemudian ada hadis-hadis dibacakannya, apakah itu maksud hadis itu? Itu jadi masalah. Maka jangan memaksakan. Kalau selama yang berbeda ulama, kecuali yang berbeda orang-orang bodoh, ayalah. Tapi kalau ulama yang berbeda jangan pula, sudah. Yang ikut ini silakan, diam aja. Ikut hati aja lah.
Tapi jaga ukhuwah. Tetap berteman, tetap bersaudara. Ini enggak. Sudah dituding-tuding orang bid'ah, sesat, masuk neraka. Setelah itu bangun masjid sendiri lagi. Mengelompok sendiri. Yang parahnya asal jumpa, bermasamu. Wah, seolah-olah dia bukan orang beriman. Astaghfirullahalazim. Tobat orang seperti ini. Suruh tobat dia cepat, Pak. Sebelum mati. Suruh tobat dia. Astaghfirullahalazim. Itu setan betul yang menggoda dia. Tidak begitu Bapak Ibu, para sahabat menghadapi masalah khilafiyah ini. Ingat ya, yang berbeda masa Nabi itu ulama besar yang berbeda. Nantilah saya jelaskan kalau timu Nabi siapa ulama-ulama yang mengatakan itu dianjurkan. Siapa ulama-ulama? Sekarang bahkan sebagian ulama yang getol-getol membid'ah-bid'ahkan itu berubah fatwanya sekarang. Seperti di Saudi sana. Sebagian mereka mengatakan kalau maulid Nabi itu hanya sekedar menjelaskan sejarah Rasulullah, di situ mengagungkan Rasulullah, di situ memuji-muji Rasulullah, tidak ada masalah. Malah itu sudah berubah pula fatwa mereka sekarang. Itu datang anak-anak, astagfirullahaladzim kemarin baru belajar, bid'ah, itu aja dibacanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak Ibu, mengganggu betul ketentraman kehidupan umat. Kami berdalil. Jangan ketipu-tipu orang. Kalau mau berdalil, kamu baca dalil semuanya. Kemudian jangan kamu membenarkan satu dalil ulama saja. Kalau kamu menguatkan, bilang saja. Menurut saya lebih kuat kalau kamu memang ahli ilmu. Tapi kalau kamu bukan ahli ilmu, bukan ahli tarjih, tidak mengerti, kamu jangan pula pura-pura seperti ulama. Pembohong itu namanya. Itu yang terjadi sekarang. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi seolah dalil. Diuji dia pada, aku tahu dia itu. Bagaimana berdalil itu. Astaghfirullahaladzim. Tapi itulah, ya, saya kasihan juga saya lihat umat ini. Tergiring oleh orang-orang seperti itu. Dalil. Tertipu orang buatnya. Seharusnya dia dijelaskan. Ini ulama. Dia itu bukan ulama, Pak. Ini mohon maaf, dia bukan ulama. Yang gini, Pak. Taklid dia, Pak. Taklid betul. Itu lama dia bacanya dalil ulama itu. Dia sampaikan sama orang. Tapi tingkat ilmunya untuk memperbandingkan, menterjih, dia juga ikut ulama lain. Taklid juga. Tapi kalau dia sendiri, dia tidak, sekali kacau umat dibuatnya. Saya kadang agak karena melihat umat tidak bertegur sapa ini, Allahu Akbar. Saling memisah-misahkan diri. Kemudian mengklaim-klaim ini ustaz sunnah, pengajian sunnah, mobil sunnah, semua sunnah. Pakaian sunnah. Kemudian dicap-cap orang lain tidak sunnah. Kemudian melarang orang, kamu jangan mengaji situ, itu bukan pengajian sunnah. Ini siapa yang membuat ini, Pak? Kalau menurut saya ini muncul ahli bid'ah sekarang. Itu yang ahli bid'ah, ngotak-ngotak umat. Sembarang saja. Apa dasar mereka ngotak-ngotak umat itu? Rasulullah mengajar gitu. La ilaha illallah. Quran mengajarkan gitu. Quran Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda' 'alal kuffar ruhama. Orang beriman itu kasih sayang. Kalau dia tidak berkasih sayang lagi, benci-membenci, berarti dia menuduh orang itu tidak beriman. Berarti dia masuk kelompok takfir. Khawarij. Mengkafirkan itu bahayanya. Anda sadar itu? Kalau sudah membenci, berarti apa? Orang kafir yang dibenci itu. Padahal dia masih sholat, Pak. Masih puasa dia. Masih berzikir, baca Quran dia. Dibenci semuanya itu. Tak salam sama sekali. Berarti dia menganggap maka kelompok ini tanpa sadar takfiri. Telah mengkafirkan orang secara halus. Maka Bapak Ibu, tolong jaga anak-anak kita. Saudara-saudara kita. Jangan masuk kelompok-kelompok seperti ini. Itu radikal lagi, enggak benar. Ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya dipancing lagi perang nanti. Ini
musibah besar ini. Kemarin telah di Lombok kemarin. Diserang. Itu orang tidak sabar, Pak. Disalah-salahkan orang. Dihina-hina lagi, direndah-rendahkan lagi. Siapa yang mau? Dia sudah apa, Pak? Saya dengar ceramah dia. Menghina-hina memang, merendah-rendahkan. Dia cuma berpegang pada satu pendapat, itu dia apakannya. Itu menyerang yang lain, dia sudah serang orang-orang itu. Dicemeh-cemeh pula. Kan mancing perang itu namanya. Tidak santun sedikit pun. Kamu siapa? Dia bukan ulama, Pak. Bukan ulama dia. Ini mohon maaf. Dia cuma baca buku. Ya buku itu dibacanya, buku alirannya begitu memang. Dibacakannya Bapak Ibu. Dibilangnya sunnah. Sunnah menurut ulama itu. Tapi dia bagaimana? Baca yang lain. Kalau selama ulama yang berbeda, sudah. Kita mengikuti yang mana silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan pula ikut kita. Kalau sudah menyalahkan orang, itu hak ulama itu. Kamu bukan ulama. Jangan kamu bacakan saja. Ini kata ulama, selesai, stop. Kalau ikut-ikut pula kamu nyalakan, kamu tahu apa? Diuji kamu dulu. Ulama kamu enggak. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian musibah. Ini umat Islam kasihan terkotak-kotak. Seharusnya kita ini dalam tentangan yang begini banyak. Umat Islamnya berbeda silakan. Yang berjenggot, tidak berjenggot, yang cingkrang, tidak cingkrang, tapi menyatu. Saling bersaudara. Tidak ada yang salah. Bapak Ibu sekalian, ini enggak. Baru tampil beda semua, ukhuwah dihilangkan. Tak salam, tak apa. Ini yang berbahaya. Misah diri. Kemudian berguru hanya sama guru dia saja. Tak boleh berguru sama yang lain. Ini ajaran apa? Kalau dalam MUI ini, kalau masuk kelompok sesat. Karena MUI mengatakan salah satu ciri kelompok sesat, tak boleh berguru kecuali, itu cirinya kelompok sesat itu. Ke guru dia saja. Kalau berguru orang ke lain, langsung dicap. Kamu tidak masuk kelompok kami lagi. Ini siapa yang mengajarkan begini? Saya itu yang saya mau tanya. Sunnah mana? Maka orang-orang yang mengaji mikir sih pakai akal. Masuk akal saya ini. Saya baru mengaji tobat kok saya tidak menyapa saudara saya. Saya ini pakai akal. Ini enggak akal tertutup sudah. Taklid buta aja kepada ustaz itu. Ini jadi masalah. Apa yang dikatakan ustaz itu benar semua. Bapak Ibu sekalian, saya dalam hal ini sedih saya melihat umat begini nih. Seharusnya menyatu mereka dalam kondisi seperti ini. Tapi pecah belah. Sampai ustaz-ustaz jangan ngaji. Sampai saya sendiri jangan ngaji sama Ustaz Mawardi. Ya saya kan bukan ustaz saya. Kalau tidak ngaji sama saya tidak ada masalah. Karena kalau kerja saya kan cuma menyampaikan apa yang kata ulama, tidak menyampaikan apa kata saya. Maka ini ulama. Ya sudah. Kalau sudah ulama berbeda, kalau kamu menyalahkan, jadi ulama kamu dulu. Baru kamu bisa menyalahkan. Kalau tidak kamu ulama, jangan ikuti aja lah, taklid aja lah, diam. Kan gitu. Jangan salahkan orang mengikut yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini hadis-hadis saya ingin mengatakan bahwa sahabat sendiri berbeda. Maka ada hadis-hadis yang menafikan bahwa Rasulullah tidak mewarnai rambut. Di antaranya ada yang mana Rasulullah juga mewarnai rambut. Jadi ada hadis-hadis itu, hadis yang Rasulullah mewarnai rambut. Ada yang hadis-hadis mana Rasulullah tidak mewarnai. Hadis Anas yang kita bacakan ini kan Rasulullah tidak mewarnai. Tapi coba kita lihat hadis lain seperti mawarada, ini hadis yang menyatakan Rasulullah mewarnai rambutnya. Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Qala dakhalna ala ummi Salamah fa akhrajat ilaina min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa makhdubun. Ini hadis menarik. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Abdullah. Dia berkata, dakhalna ala ummi Salamah. Pernah kami bertamu ke Ummi Salamah. Kata Utsman bin Abdullah, fa akhrajat ilaina min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa makhdub.
Jadi kami pernah bertamu kepada rumah Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah mengeluarkan untuk kami rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ummu Salamah menyimpan rambut Rasulullah. Ummu Salamah siapa? Salah seorang istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah, Abu Salamah. Itu kisah bahwa Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW sehingga Ummu Salamah menjadi ummahatul mukminin, istri Rasulullah. Apa kata Abdullah? Ketika kami bertamu, Ummu Salamah mengeluarkan untuk kami rambut Rasulullah. Berarti disimpannya. Kemudian rambut Rasulullah ketika kami lihat, wahuwa makhdub, bahwa apa? Rambutnya diwarnai. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mewarnai rambutnya. Tidak mungkin pula Ummu Salamah yang mewarnai sendiri setelah meninggal. Untuk apa pula? Berarti Rasulullah mewarnai. Bisa rambut Rasulullah diambil. Kenapa tidak? Karena dia sering mencukur, memendekkan rambutnya. Kalau rambut kita tidak ada yang ngambil, Pak. Kalau rambut Rasulullah berebut orang. Rasulullah memotong kuku pun diambil kukunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah menyimpan rambut Rasulullah. Setiap orang bertamu, termasuk Abdullah, ini rambut Rasulullah. Ya barangkali untuk mengambil berkah. Itu apa itu sekali. Tapi tidak tahu sekarang di mana rambut Ummu Salamah yang disimpan oleh Ummu Salamah itu. Siapa yang menyimpannya? Nah, ini diantara Bapak Ibu sekalian hadis yang menjelaskan Rasulullah mewarnai rambut. Di antaranya apa? Ma warada anna Umar kana yusbigh lihyatahu bis-sufra hatta tamla thiyabahu. Faqila lahu fi dhalik faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbighu biha wa lam yakun syai'un ahabba ilaihi minha wa kana yusbighu biha thiyabahu hatta imamatahu. Ini hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan itu dari sanad-sanad yang sahih. Apa kata di sini Bapak Ibu? Abdullah bin Umar menceritakan. Jadi Abdullah bin Umar itu dia mewarnai jenggotnya dengan warna kuning. Sampai Bapak Ibu sekalian tamla thiyabahu. Harta warna kuningnya itu jatuh ke kainnya. Tapi dia ketika mewarnai itu dia lapisi dengan kain. Nah, maka sehingga kain yang menimpa warna itu jatuh dari jenggotnya itu menjadi kuning semua. Faqila lahu fi dzalik, maka lalu ditanya, kenapa kau warnai jenggot kamu kok ada kuning? Faqala, maka dia mengatakan, inni raaitu Rasulullah SAW yusbihu biha. Sesungguhnya aku melihat sendiri Rasulullah SAW mewarnai rambutnya dengan warna kuning. Dan tidak ada sesuatu yang paling dicintai Rasulullah kecuali mewarnai dengan warna itu. Dan bahkan dia mewarnai dengan warna itu pakaiannya sampai sorbannya. Berarti ini hadis sahih. Dan ini Abdullah bin Umar yang mengatakan, Bapak Ibu. Berarti warna kuning, ya kira-kira mungkin kuning Golkar atau jadi jangan pula nanti hadis ini dijadikan dasar oleh orang Golkar. Pilih warna kuning. Akan bahaya juga kalau dengar oleh orang politik ini. Dijadikan pula. Karena Rasulullah mencintai. Jadi Rasulullah tidak mencintai merubah warna kecuali ke warna kuning. Bahkan apa? Kainnya pun diwarnai dengan warna kuning sampai sorbannya. Nanti ada orang Golkar semua sorban kuning semua kan. Nah, nanti berdalil dengan hadis Ibnu hadis Ibnu Umar. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di antara hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mewarnai. Kemudian di antara apalagi dasar hadis-hadis yang mana Rasulullah tidak mewarnai. Maka di antara hadis yang tidak mewarnai hadis Anas. Ma khadaba Rasul yang kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mewarnai rambutnya. Kenapa? Karena memang tidak ada uban di rambutnya kecuali sedikit. Kalaulah seandainya walau syi'tu an a'udda syamatat
kunna fi ra'si Rasulillah la fa'altu. Kalaulah saya kepengen untuk menghitung uban Rasulullah di kepalanya, maka saya bisa menghitungnya. Berarti ubannya sangat sedikit sehingga dia tidak mewarnai. Ini adalah hadis yang menjelaskan Rasulullah tidak mewarnai. Yang di atas menunjukkan Rasulullah mewarnai. Ummu Salamah buktinya memperlihatkan rambut Rasulullah sudah diwarnai. Yang kedua adalah hadis Ibnu Umar. Sekarang yang kedua hadis Anas. Inilah Bapak Ibu ya. Beginilah masalahnya kenapa di antaranya ulama berbeda. Maka yang menganalisa seperti ini hanya jangan kita coba-coba, nanti bahaya. Maka mereka memiliki kaedah-kaedah. Mereka menguasai bagaimana. Dan mereka yang menganalisis, ini apa maksudnya. Karena secara zahir bertentangan. Anas mengatakan tak pernah. Ibnu Umar mengatakan saya lihat Rasulullah. Itu gimana itu? Hadis-hadisnya semuanya sahih. Atau datang nanti, maka di sini terjadi kadang-kadang perbedaan. Terjadi perbedaan, muncullah pendapat ulama begini, pendapat ulama begini. Atau nanti datang kita langsung klaim satu saja. Ini berbahaya. Di antaranya hadis Abi Juhaifa. Apa dia katakan? Ra'aitu Rasulullah SAW. Hadhihi minhu bayda, yakni anfaqatah. Apa dia bilang oleh Abu Juhaifa? Saya melihat sendiri Rasulullah di sininya sambil menunjuk kepada bulu yang ada di bawah bibir. Ini anfaqah namanya. Saya sendiri melihat Rasulullah anfaqahnya putih. Jadi kalau dia lihat putih berarti Rasulullah tak merubah. Ini dasar hadis-hadis yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah tidak merubah. Imam Syaukani, ini kembali kita kepada ulama lagi. Apa kata ulama? Saya tidak menuang dari saya, Bapak Ibu, karena saya tidak punya waktu meneliti ini. Karena meneliti seperti ini butuh waktu, butuh kecermatan, butuh ilmu. Maka ulama-ulama, alhamdulillah, mereka Bapak Ibu sekalian sudah meneliti, sehingga kita tinggal pakai saja lagi. Tapi ketika mereka berbeda, ya sudah. Kalau ikut ini silakan, ikut ini silakan. Al-amru wasi'. Perkara itu menjadi lapang. Jadi kalau sudah berbeda, berarti perkara itu menjadi lapang. Jangan dipersempit. Ketika dipersempit, meledak nanti. Jadi masalah. Kacau nanti. Maka banyak orang sekarang yang lapang dipersempit dalam agama. Sehingga agama ini gimana? Tidak nampak lagi rahmatan alamin. Resahkan jadinya. Menjadi sumber konflik jadinya. Astaghfirullahaladzim. Apa kata Imam Syaukani? Lau furida adamu thubuti ikhtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lama kana qadihan fi sunniyatil ikhtida. Kalaulah seandainya katanya bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah mewarnai rambutnya, mewarnai jenggotnya, tapi itu tidak menjadi cacat terhadap hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mewarnai itu sunnah. Jadi Rasulullah sendiri tidak buat. Tapi apakah tidak sunnah merubah warna rambut? Maka kata Imam Syaukani, tidak begitu. Jadi mewarnai rambut tetap sunnah, sekalipun ada hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah tidak mewarnai. Kenapa? Liwurudil irsyadi ilaiha qawlan fil ahadisis sahihah. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang memberikan bimbingan untuk supaya merubah warna rambut dari putih kepada warna yang lain berdasarkan sabdanya, perkataannya yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi sekalipun Rasulullah tidak melakukan, tapi bukan berarti tidak sunnah, karena Rasulullah juga memerintahkan. Jadi jangan bilang nanti Rasulullah tak lakukan, maka bid'ah. Ya, Rasulullah memerintahkan. Berarti apa? Bisa terjadi sesuatu yang diperintahkan Rasulullah menganjurkan, tapi Rasulullah tidak
melakukan. Tidak nampak. Seperti ini. Rasulullah tidak mewarnai. Kenapa tidak mewarnai? Ya alasannya kan itu. Hitamnya lebih banyak. Tetapi Rasulullah satu sisi menyuruh. Contoh umpamanya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW masalah apa? Haji. Ya Rasulullah, ibuku dulu sakit. Tapi dia tidak sempat haji. Ada satu riwayat bapak. Apakah dia sudah meninggal ya Rasulullah? Apakah saya hajikan dia? Kata Rasulullah, hajikan dia. Kalau ibumu punya utang kepada orang lain, kamu bayar enggak? Ya saya bayar Rasulullah. Begitu juga utang kepada Allah lebih baik, lebih berhak kamu bayar. Datang lagi sahabat, labbaik Allah an Syubruma. Langsung dia berniat haji untuk saudaranya Syubruma. Dengar Rasulullah, labbaik Allahumma an Syubruma. Rasulullah tanya, siapa Syubruma itu? Saudara saya yang telah meninggal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bilang, kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Kalau begitu jangan. Haji dulu kamu, baru hajikan saudara kamu Syubruma. Maka dari hadis itu, baru sah orang menghajikan orang lain kalau dia sendiri sudah haji. Itu dasarnya. Bapak Ibu sekalian, di mana? Syubruma. Sekarang Rasulullah menyuruh Syubruma, saudara Syubruma tadi menghajikan Syubruma, tapi dengan syarat dia sudah haji. Nanti kan datang orang, Rasulullah memerintahkan menghajikan Syubruma atau mengumrohkan. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri dia perintahkan orang, tapi dia sendiri tak buat dan tidak pula berniat untuk membuat. Maka ada orang yang berjasa kepada dia, yaitu Khadijah. Pernah Rasulullah mengumrahkan Khadijah? Menghajikan Khadijah? Tidak pernah dibuat Rasulullah. Tapi Rasulullah memerintah menganjurkan orang lain. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak dibuat Rasulullah. Tapi barangkali Bapak Ibu panjang kajinya itu. Tidak sesederhana itu. Ini disederhanakan barang itu tuh panjang kaji jelimet itu. Tidak dibuat Rasulullah. Tidak ada dalil. Seolah-olah dia menguasai dalil. Ulama bingung dia. Tersiapa siapa dia, dari mana belajarnya? Tidak ada dalil. Enak saja memponis. Tidak ada dalil. Diikuti oleh orang banyak itu. Orangnya tak jelas dari mana gurunya, dari mana ngajinya. Tersiapa dia? Akhirnya ajak itu saya bingung saya. Kenapa ada yang mengikuti dia? Tidak ditanya dulu, siapa ini orang? Mana sekolahnya? Siapa gurunya? Tanya dulu. Kalau tidak kita nanti tanggung jawab kita. Karena kita tidak hati-hati memilih guru agama di mana diambil. Menimbulkan fanatik. Saya tanya dulu. Ya ada masalah Bapak Ibu. Saya mau dengarkan. Dari setan pun kita dengarkan. Kalau benar kita ambil, kalau tak benar, siapapun dia. Maka itu siapapun orangnya, kalau tak benar jangan diambil. Kecuali Rasul, itu aja cuma. Satu orang semua diucapkan kita ambil harus. Yaitu Rasulullah. Selain itu, siapapun orangnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar sendiri. Banyak sikap Abu Bakar ditantang oleh Umar. Karena Abu Bakar bisa salah, bisa. Tapi pernah Umar menantang Rasulullah. Rasulullah cuma. Tapi kalau sudah pendapat, sudah apa? Begitulah antara manusia. Ini ada ustaz zaman sekarang. Ustaz dah jelas. Apa yang diucapkannya benar semua tu. Astagfirullah. Tidak ada punya akal itu. Serip nilai dengan akal. Rasulullah cuma diterima benar semua itu. Kalau ustaz cerna, benar ni enggak. Tanya orang lain. Banyak berguru. Ini orang ini benar atau tidak. Jangan ikuti aja begitu. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Saya di Madinah saya cari. Kalau di Madinah kami tidak begitu diajarkan Pak.
Saya diajarkan guru saya di Madinah, Mawardi, kalau kamu cari ilmu, ilmu kamu bermanfaat. Jadilah kamu seperti lebah. Gitu kata pesan kamu. Tahu lebah? Lebah yang paling bermanfaat madunya lebah yang bagaimana? Lebah yang dikurung atau lebah yang bebas? Nah, kemudian lebah hutan. Hutannya hutan sawit saja atau hutan macam-macam? Nah, lebah yang berkualitas itu yang tinggal di hutan yang mana kayunya macam mana? Yang mana Pak? Gaya lebah. Hinggap kamu di setiap kayu sebanyak mungkin. Nah, kemudian apa? Setiap kamu mengambil hinggap di satu kayu sebanyak mungkin, semacam-macam. Setelah itu, jangan kau ambil dari setiap bunga itu kecuali sari Pak. Jangan diambil semua. Di guru banyak, tapi yang diambil cuma saripati. Kalau kamu kumpulkan saripati itu dan kamu cerna dan itu kamu, maka ilmu kamu akan menyehatkan. Tapi kalau madunya madu satu aja, orang pahit. La ilaha illallah. Kemudian apa? Lebah ini satu lagi diambil semua. Itu gimana itu? Tidak begitu cara belajar. Belajar semuanya. Kalau ada yang menjadi tanya hati kita, terus sampai tenang. Maka ilmu itu baru namanya ilmu kalau membawa nyaman. Nah, maka bagaimana? Belajar dari banyak orang, baca terus. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini Imam Syaukani mengatakan tidak ada masalah. Walaupun ada hadis yang sahih yang mana Rasulullah SAW tidak mewarnai, tapi bukan berarti mewarnai itu tidak sunnah. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang merupakan hadis qauliyah, yaitu sabda ucapannya, dan itu sahih. Bapak Ibu sekalian, Imam Tabari dia mengatakan, wa qala Tabari fil jam'i bainal ahadits musbita liqtida bin nabi wal ahadits nafi liqtida bi. Jadi Imam Tabari sendiri mengkolaborasi antara hadis-hadis yang bahwa Rasulullah mewarnai, Rasulullah tidak mewarnai. Bagaimana beliau mengkolaborasikan hadis ini? Kalau kita merujuk kepada Imam Tabari, dia mengatakan, man jazama bi annahu khadaba faqad hakama syahad. Wa kana dzalika fi ba'dil ahyan. Wa man nafa dzalik fa huwa mahmulun 'alal aksaril ghalibi fi ali sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Tabari lebih apa lagi dia, bagaimana dia mengumpulkan hadis-hadis itu. Apa dia katakan? Barang siapa di antara sahabat yang memastikan bahwa Rasulullah telah mewarnai, berarti apa? Dia telah menceritakan apa yang dia lihat sendiri. Berarti dia ketemu Rasulullah ketika itu kebetulan mewarnai. Kan warna ini bisa hilang, Pak. Wa kana dzalika fi ba'dil ahyan, dan itu Rasulullah mewarnai itu di sebagian kondisi, kadang-kadang sifatnya. Kadang-kadang Rasulullah mewarnai. Pas Rasulullah mewarnai ketemu oleh sahabat. Lalu diceritakan, saya demi Allah melihat Rasulullah mewarnai. Begitu. Barang siapa yang menafikan Rasulullah tidak mewarnai, Bapak Ibu, itu adalah ditafsirkan hadis-hadis itu kepada kondisi rata-rata Rasulullah. Jadi rata-rata Rasulullah tidak mewarnai rambut dan jenggotnya. Berarti apa? Selesailah, kan bisa diamalkan. Berarti Rasulullah juga mewarnai, Rasulullah juga tidak mewarnai. Maka silakan. Mau mewarnai, tidak mewarnai, lapang. Jangan boleh nanti setelah ngaji di sini Bapak lihat orang putih rambutnya, tidak sunnah kamu, robah kepada kuning. Jangan boleh begitu. Atau banyak ada yang mewarnai, kita bilang apa-apaan kamu ini. Dibaca pula hadis yang Rasulullah tidak pernah mewarnai, kata Anas bin Malik. Kan kacau lah kita. Tapi kalau sudah begini ulama yang menjelaskan, enak enggak? Muncul saling menyalahkan enggak? Enak. Ke ulama.
Kalau sudah begini-begini itu bukan ulama itu. Itu orang tidak jelas. Bapak Ibu sekalian, karena waktu, insyaAllah kita jelaskan nanti bima yakunul ikhtidab. Mewarnai rambut itu dengan apa? Di sini kalau di orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, mewarnai itu dengan henna. Henna itu warna kuning. Kemudian Bapak Ibu, henna wal katam. Katam itu nanti warnanya kemerahan. Ada lagi Bapak Ibu, bil waras namanya. Waras itu juga kuning. Za'faran juga kuning. Kemudian bagaimana hukum mewarnai dengan katam saja. Yang mana katam itu warnanya hitam. InsyaAllah kita akan jelaskan dalam hari Jumat yang akan datang. InsyaAllah Bapak Ibu. Jadi di sini apa hukum mewarnai dengan warna hitam. Di situ nanti terjadi pula khilaf ulama. Ya secara umum saya di sini jelaskan mewarnai dengan warna hitam. Di sini berbeda pendapat ulama mewarnai rambut dengan warna hitam. Hanabila, Malikiyah, Hanafiyah, ada Abu Yusuf. Mereka semua mengatakan makruh hukumnya mewarnai rambut dengan warna hitam. Jumhur. Siapa? Malikiyah, Hanabila, Hanafiyah. Itu mereka mengatakan makruh mewarnai rambut dengan hitam selain mujahid, para pejuang dalam perang. Tapi kalau dalam perang itu dianjurkan. Artinya boleh. Adapun di dalam perang fahuwa jaizun bil ijma'. Dalam kondisi perang tentara-tentara, maka apa? Ijma' ulama boleh tentara mewarnai rambutnya menjadi hitam supaya kelihatan muda. Tapi kalau putih menyala, tua semua ini. Habis nanti. Itu kan logis itu. Dah tua semua. Bangkit semangat musuh dalam perang itu. Itulah. Bahwa jaiz bil ijma'. Bal huwa muraghabun fihi. Bahkan dianjurkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'na Abi Kuhafa walid Abi Bakar lamma ji'a ilaihi amal fatah wa ra'suhu yashta'ilu syaiban izhabu bihi ila ba'd nisa'ihi faltughayyirhu wa jannibuhu sawad. Apa makruh berwarna hitam? Itulah dasarnya tadi hadis Abu Kuhafa. Orang tuanya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW datang hari Fathu Makkah, kemudian bertemu dengan ayahnya Abu Bakar, dilihat rambut semua putih, izhabu bihi ila ba'd nisa'i. Bawa dia pulang ke istrinya, suruh istrinya mewarnai rambutnya tapi dengan catatan hindari warna hitam. Inilah dasar ulama tidak boleh mewarnai rambut ke warna hitam. Tapi mereka mengatakan makruh. Bapak Ibu sekalian, ini di antara pendapat Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia mengatakan begini, inna minal ulama man rakhasa fil ikhtidab bis sawad lil mujahidin. Di antara ulama ada yang memberikan rukhsah mewarnai rambut dengan hitam untuk para mujahid. Di antara mereka ada yang memberi rukhsah. Ini ulama juga. Siapa yang menceritakan? Hafiz Ibnu Hajar. Ini Bapak Ibu kalau dia menukil siqah, tidak pernah meleset. Karena dia terkenal dengan ulama yang sangat siqah dalam nukilannya. Apa kata Hafiz? Di antara mereka ada yang memberukhsahkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Boleh sama sekali. Siapa saja. Tidak ada masalah. Kemudian di antara mereka ada pula mengatakan boleh itu hanya untuk laki-laki. Tidak perempuan. Kalau laki-laki boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Kalau nanti perempuan tergantung suaminya. Kalau dia bersuami, tergantung suaminya. Kalau suami kepengen silakan. Di antara orang yang membolehkan, apa dalil? Ulama yang membolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahsana maqtadabtum bihi li hadzal sawad aghrabu linisaikum fikum wa ahyabu lakum fi suduri a'daikum." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Kemudian Majma' Zawaid mengatakan isnadnya, sanadnya hasan. Berarti jadi hujah. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik warna yang kamu jadikan untuk mewarnai rambut kamu adalah warna hitam ini, kata Rasulullah. Lihadzas sawad. Kenapa? Karena itu lebih menarik untuk istrimu dan menakutkan untuk musuhmu. Bagus juga kan? Kalau ibu-ibu ditanya, senang melihat rambut bapak-bapak putih atau hitam? Putih? Lebih aman. Lebih aman. Itu lain hal. Bapak Ibu sekalian, ini ya dalil ulama yang menjelaskan bahwa boleh mewarnai dengan warna hitam. Berarti ini tidak hanya untuk pejuang. Berarti apa? Untuk juga seluruh laki-laki yang beristri. Karena itu apa? Arghabu linisaikum. Lebih menyenangkan untuk istrimu. Di antaranya hadis yang dijadikan mereka dalil, maruya an Umar bin Khattab annahu kana ya'muru bil khidab bis sawad. Umar bin Khattab diriwayatkan bahwa dia memerintahkan untuk mewarnai rambut dengan hitam. Apa alasannya? Wa yaqul huwa taskinun lizaujah wa ahyabu lil adwi. Ini Bapak Ibu. Ini bukan kata saya, ini saya menukil saja. Kalau percaya, asar ini ada di Tuhfatul Ahwazi, ada di Umdatul Qari, itu buku-buku ulama itu. Apa kata di dalam riwayat ini? Umar bin Khattab merintahkan untuk mewarnai rambut dengan hitam dan dia berkata, taskinun lizaujah, untuk lebih membuat istri nyaman. Yang kedua, membuat musuh lebih takut. Bapak Ibu sekalian, di antaranya juga sejumlah sahabat sabit dari mereka mewarnai rambut mereka dengan warna hitam, walam yang yunqalu inkaru alaihim min ahadin. Jadi sejumlah sahabat mereka mewarnai rambut mereka dengan warna hitam dan tidak dinukil ada nukilan bahwa mereka saling tak ada menyalahkan. Siapa di antara sahabat itu? Utsman bin Affan, Abdullah bin Ja'far, Hasan dan Husain, kemudian Uqbah bin Amir dan yang lain-lainnya. Wa kana mimman yaqtabu bis-sawad wa yaqulu bihi, dan bahkan ada ulama besar. Itu kalau disebut ulama itu ulama luar biasa dan mujtahid mutlak juga. Di antara ulama mujtahid mutlak yang mewarnai rambut mereka dengan hitam dan dia berpendapat boleh dengan warna hitam adalah Muhammad bin Ishaq, sahibul Maghazi. Terkenal itu sahibul Maghazi. Ini pertama. Di antaranya siapa lagi ulama besar yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam? Yaitu Ibnu Abi Asim. Siapa lagi? Ibnul Jauzi. Ini ulama besar dalam mazhab Hanabilah. Wa minha ma warada an Ibn Shihab. Dan di antara dalil mereka adalah yang dinukil dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ini ulama fikih, ulama hadis. Bahkan dia yang pertama Bapak Ibu menyusun hadis secara sistematik. Ya, kodifikasi hadis dia yang paling hebat pertama. Ibnu Shihab Az-Zuhri qala kunna naqtadibu bis-sawadi iz kana al-wajhu jadidan falamma nafadha al-wajhu wal asnan taraknahu. Dulu kami mewarnai rambut kami dengan hitam ketika wajah kami masih bisa kelihatan muda. Tapi kalau setelah wajah kami sudah keriput, ya kan, gigi sudah tak ada, maka ketika itu kami tak mewarnai lagi dengan hitam. Malu kami. Berarti apa? Sampai tua Pak. Berarti kalau dia masih muda, kemudian warnanya putih, boleh dia untuk melihatkan, menampakkan kemudaannya. Berarti ini Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam mazhab yang 4, yaitu Hanafi. Hanafi itu punya pendapat lain. Dia mengatakan tadi makruh kan? Tapi ada dua pendapat dari Hanafiyah. Di antara pendapat itu adalah mengatakan boleh sama sekali. Di antara ulama Hanafiyah yang mengatakan boleh adalah mazhab Abu Yusuf. Sekarang Syafi'iyah bagaimana Pak Ustaz? Syafi'iyah. Ini yang paling ketat. Jadi yang paling ketat dalam mewarnai rambut ke hitam hanya mazhab Syafi'i. Kalau jumhur mengatakan makruh.
Ada yang mengatakan boleh. Syafi'iyah haram hukumnya merubah rambut. Itulah bapak-bapak tak ada merubahnya kepada hitam. Kenapa? Mazhabnya Syafi'iyah. Ini Syafi'iyah semua. Maka Syafi'iyah mengatakan haram hukumnya mewarnai rambut itu kecuali kecuali tentara. Itu aja yang boleh. Yang lain tak boleh. Kalau merubah silakan, tapi ke warna kuning, warna merah atau warna pirang silakan. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada dasar Imam Syafi'i? Dasar Imam Syafi'i sebuah hadis. Cuma hadis ini Bapak Ibu sekalian macam-macam lah penilaian ulama. Apa hadisnya? Kita dengarkan. Yakunu qaumun fi akhiriz zamani yukhdibuna bis sawadi la yurihuna raihatal jannah. Ini. Apa artinya ini? Akan ada satu kaum di akhir zaman, mereka menyemir rambut mereka kepada warna hitam, dan mereka di akhirat besok tak akan membau-bau surga. Kan ngeri juga itu. Di akhir zaman. Berarti kalau sudah banyak menyemir ke hitam berarti sudah aman itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, hadis ini dipermasalahkan oleh ulama. Ada mengatakan hadis ini dhaif, ada mengatakan hadis ini sahih. Ada nanti Bapak Ibu mengkolaborasikan. Kemudian juga dasar Imam Syafi'i apa? Itu masalah hadis Bapak Abu Bakar tadi. Maka kata Rasulullah, wajannibuhu as-sawad. Jauhi, hindari warna hitam. Maka di sini perintah katanya. Larangan, hindari. Berarti larangan itu menunjuk hukum haram. Ini sama baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Berarti Bapak Ibu menyemir rambut ke warna hitam, ada berapa pendapat ulama? 3. Yang pertama mengatakan makruh. Makruh artinya kalau dibuat pun tak berdosa. Itu jumhur ulama. Ada yang mengatakan boleh. Di antaranya Hanafiyah dalam satu pendapat, dan juga pendapat Imam Abu Yusuf, kemudian Imam Muhammad bin Ishaq, Ibnu Abi Asim, dan juga Ibnul Jauzi mengatakan boleh. Kemudian yang terakhir hukumnya haram. Siapa yang mengatakan haram? Syafi'iyah, yaitu Bapak Ibu semua. Mazhabnya Syafi'i. Tapi setelah ngaji ini jangan pindah mazhab itu. Konsistenlah dengan mazhab kita, kan itu aja. Tapi kalau ada orang yang mewarnai hitam jangan disalah. Kan itu gunanya kita mengaji nih, Pak. Maka saling mengerti ya, kamu amalkan itu. Kalau ada orang mengamalkan hitam nanti jangan dicela-cela pula. Haram. Kamu akhir zaman, kamu masuk neraka. Kamu takkan masuk surga. Jangan begitu pula. Karena ini masalah karena hadisnya macam itulah Bapak Ibu. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama? Itu dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.